Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adnan Maulidan dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Teman-teman Terbaik. Buku ini ditulis oleh Imran Laha, cetakan pertama Desember 2012. Buku ini diterbitkan di Grafika Utama. Ini adalah buku fiksi yang semua kejadian di dalamnya bersifat khayalan atau rekayasa. Buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan dan bahasa yang digunakan dalam buku ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga pembaca mudah mengerti maksud dan tujuannya. Buku ini berjumlah 120 halaman. Pada daftar isi buku terdapat 7 judul yang semuanya saling berhubungan. Buku ini menceritakan seorang anak kecil yang selalu bertanya. Karena pertanyaan-pertanyaan itulah ia diajak masuk ke dunia tanya. Di sana ia berjumpa dengan teman-teman baru yang menakjubkan. Ada selembar uang yang mengaku raja, ada layang-layang yang terus bermain, kucing pemarah, kipas angin yang disiplin, dan masih banyak lagi. Tanpa Adib sadari, teman-teman barunya menjawab semua pertanyaannya. Namun yang jadi masalah, setelah semua pertanyaan terjawab, bagaimana Adib keluar dari dunia tanya? Haruskah ia selama-lamanya di dunia tanya? Mari kita bahas. Di judul pertama, Raja Harta. Di judul pertama ada seorang anak kecil bernama Adib yang selalu bertanya. Maka dari itu dia lebih suka sekolah karena guru selalu menjawab pertanyaannya. Saat pulang sekolah, Adib melamun di mobil. Dia melihat seorang pengemis yang uangnya terbang tertiup angin. Kemudian ia membantunya turun dari mobil lalu mengejar uang tersebut. Tanpa ia sadari, lama-kelamaan tubuhnya mengecil dan uang tersebut mengeluarkan tangan, kaki, dan wajah. Uang tersebut dapat berbicara layaknya manusia. Di judul kedua, Nasihat Semut. Karena Adib menjadi kecil dan Raja Harta adalah uang, maka ia takut jalan di trotoar karena takut diambil oleh manusia. Maka ia mencoba menaiki tiang listrik untuk jalan di atas kabel-kabelnya. Tetapi ia kebingungan bagaimana cara menaiki tiang listriknya. Di belakangnya ia melihat segerombolan para semut, lalu ia meminta bantuan kepada para semut itu. Para semut meletakkan gula di mulutnya, lalu memegang tangan Adib dan Raja Harta dengan mulutnya. Adib bertanya, kenapa dia dipegang oleh mulut? Kenapa tidak dengan tangannya saja? Lalu para semut menasehatinya. Kami selalu memegang dengan mulut, artinya apa yang kami ucapkan selalu kami pegang. Setelah sampai di atas tiang listrik, para semut kembali turun ke bawah. Di judul ketiga, Benang Bersenang-senang. Saat di tengah perjalanan, ia merasakan guncangan yang sangat kuat yang berasal dari layangan yang tersangkut di kabel tiang listrik. Dan ternyata layangan tersebut memiliki mulut, mata, layaknya manusia dan dapat berbicara. Begitu juga dengan benang layangannya. Karena Adib suka bermain, maka Adib diajak oleh layangan tersebut untuk menaiki tubuh layangannya. Kemudian layangan tersebut robek dan kesakitan. Layangan tersebut jatuh. Kemudian Adib memanjat benang layangannya dan melanjutkan perjalanan. Di judul keempat, Kucing Garang. Di tengah perjalanan, Adib merasakan guncangan yang lebih kuat dari yang tadi. Ia melihat ke belakang ada 2 ekor kucing raksasa sedang ribut di atas kabel tiang listrik. Adib dan Raja Harta dibantu oleh burung pipit. Burung pipit membawanya ke genteng rumah sekitarnya. Raja Harta terjatuh dari genteng. Dia diambil oleh anak kecil yang tinggal di rumah tersebut. Adib ingin menolong Raja Harta, tapi karena sudah malam dan Adib merasa sangat lelah, dia memilih untuk tidur. Di judul kelima, Kedisiplinan Kipas Angin. Saat sudah pagi, Adib terbangun dan di sebelahnya ada kucing raksasa yang sedang tertidur. Ternyata kucing itu ingin berteman dengannya. Adib melanjutkan misi menyelamatkan Raja Harta bersama burung pipit dan kucing. Dia memasuki kamar anak kecil tersebut dan melihat ibunya sedang menyetrika Raja Harta karena kucel dan lecek. Saat ibunya lengah, dia menarik Raja Harta bersembunyi, tetapi dilihat oleh anak kecil. Adib menaiki kipas angin
dan anak tersebut menekan tombol power pada kipas angin. Adip terpental dan menempel di cermin. Di judul ke-6, burung pipit iri. Badan Adip menempel di cermin. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. Setelah berhasil lepas, dia dan Raja Harta dibawa burung pipit ke suatu tempat untuk membantunya membunuh cacing. Cacing tersebut selalu dekat dengan bunga mawar yang membuat burung pipit merasa iri. Raja Harta membantu burung pipit untuk melawan cacing tersebut, tetapi tetap saja kalah. Adip pun bernegosiasi dengan cacing. Burung pipit pun terheran-heran. Akhirnya, cacing bergabung bersama mereka. Setelah melewati kebun yang cukup luas, Adip terpukau melihat bunga mawar yang lebih besar dari badannya. Di judul terakhir, cerita akhir bunga mawar, di tengah lapangan tertanam setangkai bunga mawar membelakangi mereka. Itu adalah bunga mawar yang mereka cari. Burung pipit dan cacing mendorong Adip untuk berbicara dengan bunga mawar. Bunga itu menegaskan, untuk mengakhiri cerita yang indah, harus mengawalinya dengan yang indah. Tiba-tiba datang angin yang sangat kencang, menarik mereka semua, salah satunya kucing. Itu membuat Adip pusing, dan akhirnya pingsan. Setelah sadar, kini ia berada di dalam mobil ayahnya, masih dalam perjalanan pulang sekolah. Tiba-tiba tertempel uang Rp1.000 di jendela. Itu sama seperti Raja Harta. Ternyata uang itu milik ibu pengemis di awal cerita. Ia menatap uang 1.000 berharap keluar senyuman Raja Harta. Sementara di balik tempat sampah, burung pipit, cacing, benang, kucing hitam, kucing abu-abu, semut hitam, dan kipas angin. Mereka sedari tadi memerhatikan mobil Adip.